Baik, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini saya ingin lagi-lagi menanggapi Berton Nababan ya, Pendeta Berton Nababan yang kewalahan ya menanggapi eh, Pendeta Dr. Mangapul Sagala ya yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Dr. Mangapul itu tidak benar, tidak pas. Nah, apa yang saya maksud yaitu kata-kata Dr. Mangapul yang mengatakan bahwa saya hamba Tuhan sejati. Kemudian Berton Nababan menanggapi itu dan videonya yang ada di depan Anda ini saat ini. Apa betul ya seseorang tidak bisa mengatakan dirinya sebagai hamba Tuhan yang sejati? Menurut saya ini sebuah kekeliruan. Ya, ini sebuah kekeliruan. Hanya karena pendeta Mangapul seringkali dan berulang-ulang menanggapi pendeta Andi Simon yang menurut pendeta Mangapul ajaran dari Andi Simon ini sebagian kacau balau, bahkan bisa kita katakan sesat ya teman-teman. Kemudian karena itu Berton Nababan menanggapi terus-menerus dan apapun yang dikeluarkan kesimpulan yang dikeluarkan oleh pendeta Mangapul yang tidak sesuai dengan keinginan Berton Nababan, ya akhirnya ditanggapi oleh Berton Nababan. Dan videonya ini salah satu yang menanggapi kata-kata Dr. Mangapul yang mengatakan bahwa saya pendeta sejati, saya hamba Tuhan yang sejati. Lalu Berton Nababan mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan yang mengatakan bahwa itu tidak benar. Ya, nah untuk itu silakan Anda saksikan di video Berton Nababan ya, dan kita akan melihat ya sebagian apa yang dia sampaikan ini. Ya. Adalah kurang wise dan bijaksana kalau kita memuji diri kita sendiri. Yang pertama, bisa saja pujian kepada diri kita sendiri oleh diri kita sendiri itu benar. Tapi di sisi lain bisa juga Dia berkata bahwa di sisi lain bisa juga kita ya, memuji diri kita sendiri oleh diri kita sendiri itu benar, tapi di sisi lain, ya di sisi lain itu enggak pengaruh Pak Berton Nababan. Tapi yang lebih pengaruhnya dia memuji dirinya sendiri ya. Dia mengatakan bahwa saya hamba Tuhan sejati. Ya. Saya lebih benar daripada yang lain. Itu ada dasarnya ya. Dasarnya itu Alkitab. Makanya kalau Anda melihat pembahasan Pendeta Mangapul itu ya, baik pembahasannya dengan yang lain maupun pada Andi Simon ya, itu didasarkan pada Alkitab, sehingga yang menjadi tolak ukur beliau mengatakan itu bahwa saya hamba Tuhan sejati itu Alkitab dan bukan yang lain. Jadi Anda sendiri mengatakan bahwa bisa saja ya, tapi di bagian-bagian video Anda ini mengatakan bahwa tidak bisa ya, apalagi Anda menggunakan ayat-ayat Alkitab ya. Jadi Anda secara tidak langsung bertentangan ya dengan diri sendiri, ya bertentangan dengan diri sendiri. Nah, baik teman-teman, inilah videonya dan dia juga mengutip ini ya, video Pendeta Mangapul ini ya. Kita juga. lihat. Dan saya hamba Tuhan yang sejati. Pendeta Stephen Tong hamba Tuhan yang sejati. Nah, akhirnya Pendeta Berton ya senyum situ ya. Nah, oke, baik, kita akan melihat karena saya akan menanggapi apa yang dia katakan ini teman-teman ya. Jadi intinya dia tidak setuju ya dan tidak mau ya, jika Pendeta Mangapul mengatakan dirinya sebagai hamba Tuhan yang sejati, itu intinya ya. Kita harus ingat itu. Berton Nababan tidak setuju itu. Ya, saya akan stop share dulu ya. Bentar. Oke, baik. Nah,
Jadi ketika Bertona Baban mengatakan bahwa saya bukan hamba Tuhan yang sejati, atau dia berkata bahwa saya tidak mengatakan diri sebagai hamba Tuhan yang sejati, dalam videonya itu dia berkata bahwa saya berjanji ya dalam diri saya sendiri untuk tidak mengatakan diri sebagai hamba Tuhan yang sejati, untuk tidak memuji diri. Nah, pertanyaan, apakah ya mengatakan bahwa saya ya adalah hamba Tuhan yang sejati adalah sebuah pujian untuk diri kita sendiri? Ya, apakah itu sebuah pujian? Ya. Bukan pujian untuk diri kita sendiri, tapi untuk meyakinkan orang ya bagaimana kita memahami firman Tuhan, ya bagaimana kita menanggapi Alkitab, ya kita harus meyakinkan bahwa seperti yang saya lakukan, ya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari Anda sering saja melakukan itu, memuji diri sendiri. Ikuti apa yang saya lakukan, ikuti apa yang saya kerjakan, ya. Jadi itu bukan satu pujian ya yang berlebihan, tapi hanya untuk meyakinkan orang. Nah, jadi ketika Bertona Baban mengatakan bahwa tidak pas untuk mengatakan bahwa pribadi hamba Tuhan, khususnya di situ Pendeta Mangapul Sagala, maka pertanyaan adalah apakah ya Bertona Baban bukan hamba Tuhan yang sejati? Ya, Anda bisa lihat di sini ya. Ini pertanyaannya teman-teman. Apakah ya Bertona Baban bukan hamba Tuhan yang sejati? Itu jawabannya ya. Itu pertanyaannya. Jadi kalau mau konsisten ya dengan kata-kata Anda Pak Bertona Baban ya MTH ya, Anda harus mengatakan bahwa saya bukan hamba Tuhan yang sejati karena Anda tidak mau disebut sebagai hamba Tuhan yang sejati. Karena Anda tidak mau mengklaim diri sebagai hamba Tuhan yang sejati. Nah, mungkin Anda berkata bahwa penilaian orang itu tergantung penilaian orang. Nah, saya menilai Anda sekarang bukan hamba Tuhan yang sejati. Apakah betul demikian? Tergantung tolak ukurnya itu apa. Ya, kita menilai seseorang berdasarkan apa yang dia ajarkan. Dan ajarannya itu harus berdasar pada Alkitab. Pendeta Mangapul hamba Tuhan yang sejati. Pendeta MIM hamba Tuhan yang sejati. Ya, Patrice Smith hamba Tuhan yang sejati. Ya, dan kalau saya menilai Anda ini, saya katakan Anda bukan hamba Tuhan yang sejati. Dan Anda harus iakan kata-kata saya ini, karena Anda berkata dalam video Anda itu bahwa penilaian itu bisa datang dari orang lain. Nah, saya menilai Anda bukan hamba Tuhan yang sejati. Ini fair. Ya. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya Alkitab. Ketika Anda membela orang-orang yang ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab, maka konsekuensinya adalah Anda bukan hamba Tuhan yang sejati karena tidak berdasarkan pada Alkitab. Mungkin Anda mengutip ayat Alkitab dalam video Anda itu. Tapi itulah yang saya akan bahas ya. Perhatikan ini. Nah, dia mengutip Amsal ya, pasal 27 ayat 2 tadi di dalam videonya itu kalau kita perhatikan secara keseluruhan ya. Tapi intinya sudah saya tangkap bahwa dia tidak setuju. Ya, dia tidak setuju Pendeta Mangapul mengatakan diri sebagai hamba Tuhan yang sejati. Oke. Kita akan lihat. Ayat ini berkata begini teman-teman. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang lain yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu. Nah, ini kembali lagi ke premis ya, pertanyaan yang saya katakan tadi. Apakah mengatakan diri sebagai hamba Tuhan yang sejati itu adalah memuji, ya, memuji diri sendiri? Jawabannya bukan. Jadi ayat ini tidak relevan ya, tidak relevan untuk dipakai. Ya. Bukan untuk memuji diri, itu bukan untuk memuji diri itu. Ya, untuk apa kita memuji diri kita? Tapi hanya untuk menyatakan kebenaran. Ya. Ketika kita kembali ke Alkitab dan melihat hamba-hamba Tuhan ini, seperti Pak Mangapul, Pendeta MIE, Bang Patrice Smith, maka mereka adalah hamba Tuhan yang sejati. Jadi itu ukurnya jelas gitu ya. Jadi ini tidak relevan gitu ya, tidak relevan ya.
Dan bahkan kalau kita perhatikan konteks ayat ini, ya kalau kita mengadakan studi gitu ya, ini tidak relevan ya. Tapi mungkin ada kaget dengan ayat ini, Pak Berton. Ya, silakan lihat Paulus ini. Ini Galatia pasal 1 ayat 8 sampai 9. Ya. Apakah Paulus ya tidak ya membenarkan ya legalitas dirinya ya sebagai yang benar dan absolut benar dalam ayat ini? Kita akan lihat. Paulus berkata di ayat 8 begini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Dalam ayat ini, Paulus menegaskan bahwa ya, siapapun yang datang kepadamu, siapapun yang mengajar engkau tentang Injil yang berbeda dengan apa yang kami sampaikan kepadamu, terkutuklah ia. Ya. Artinya Paulus menganggap apa yang dia katakan itu betul dan benar. Ya. Betul dan benar. Dia meyakinkan orang. Ya. Kalau kita lihat dengan kacamata Pak Berton, ini memuji diri sendiri Pak Berton. Tapi saya tidak mengatakan ini memuji diri. Ya. Tapi kalau kita pakai kacamata Anda harus menerima ayat ini bahwa Paulus ini tidak benar. Ya. Dia memuji dirinya sendiri. Dia menganggap diri paling benar gitu kan. Artinya dia menolak yang lain. Bahkan malaikat pun. Ya, malaikat pun. Itu kalau kita menguji konsistensi dari otak Anda, pikiran Anda itu Pak Berton. Ya. Jadi bukan memuji diri, tapi hanya untuk meyakinkan orang bahwa apa yang saya lakukan ini betul dan benar. Kalau orang tidak bisa diyakinkan, ya untuk apa lagi? Ya, untuk apa? Lalu ayat yang ke-9 ya. Ini lagi-lagi Paulus. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Artinya lagi-lagi Paulus menegaskan posisi dirinya sebagai suatu standar kebenaran. Standar apa yang harus diajarkan. Standar apa yang benar. Kalau kita lihat kacamata Anda, ini tidak betul. Artinya Paulus memuji dirinya sendiri. Paulus mencegah orang untuk mengajar orang-orang yang sedang dia ajar pada saat itu. Ya. Tapi ya harus seperti itu. Tapi kalau kita ikut logika Anda, cara pikir Anda, ya, bahkan konsekuensinya di sini terkutuklah dia. Ya, jadi orang-orang yang mengajarkan Injil yang lain, ajaran yang lain, ya, ajaran sesat yang lain, di luar ajaran Alkitab dan iman Kristen, itu terkutuk. Jadi kalau Anda membela orang sesat, ya, orang yang kami anggap salah, orang yang kami anggap sesat, ya, terkutuklah dia, ya, yang mengajar kesesatan. Di luar ya apa yang kita katakan sebagai kebenaran. Anda ditantang sama Pak Mengapul ikut Zoom, Anda tidak mau kok. Sekarang Anda terus menerus. Ya. Dan saya akan berjanji, saya akan melibas Anda ya terus menerus. Ya. Satu lagi ayat Alkitab ya. Kalau kita ikuti logika Anda maka ini tidak benar ya. Filipi 3 ya. Dia berkata begini. Saudara-saudara, ini Paulus ini. Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Ya. Saudara-saudara, ikuti teladanku ya. Jadi Paulus mengatakan bahwa ikutilah teladanku. Ya. Apakah Paulus memuji dirinya sendiri? Apakah Paulus mengatakan bahwa saya paling benar ketika dia berkata begini?
Kalau kita ikuti lagi-lagi logika Anda, maka ini harus salah, ya. Jadi Pak Berton ini saya rasa hanya karena dia simpati, empati ya dengan Andi Simon, lalu dia menyerang dengan sembarangan gitu. Ya. Dia menyerang dengan sembarangan. Nanti saya akan menanggapi doa Pendeta Mangapul yang Anda anggap itu salah. Ya. Dan saya akan berdoa lagi, ya. Saya akan berdoa supaya ya, geraha IHS itu ditutup, ya. Apalagi Pendeta Andi Simon sekarang sakit ya, saya dengar ya. Sakit ya, divonis sakit ya. Tapi saya tidak mau mengurusin itu. Biarlah Tuhan yang mengurusin itu. Ya, kita sebagai manusia ya berdoa untuk beliau atas sakitnya itu supaya bisa sembuh ya. Tapi apakah karena kita berdoa untuknya karena dia sakit, maka ajarannya juga ikut kita doakan supaya benar gitu kan? Tidak juga, ya, tidak juga. Itu dua hal yang berbeda. Ya, itu dua hal yang berbeda. Oke. Sekian dari saya, kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Shalom.